Hei teman-teman, selamat datang di channel Cerita Ama Prala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Oke, cerita kali ini datangnya dari Mida lagi. Ya, dukun SMA yang dulu. Dan sekarang dia ini lagi mutusin buat jalan-jalan sama sama sahabat dan pacar sahabatnya. Ceritanya mereka ini mau jalan-jalan ke rumah pacar sahabatnya. Ya, kita panggil aja Rehan ya. Dan mereka ini mutusin buat berangkatnya itu sekitar jam 7 pagi. Dan saat Mila sedang sibuk ngurusin barang-barang, dia ini ngebilang ke jinnya. Jinnya ini kita panggil Anya aja ya. Mila ngebilang dalam batinnya, bantuin kek. Jinnya cuma ngejawab. Dan Anya cuma ngejawab, ya pikir-pikir juga lah kalau minta bantuan. Aku kan jin, mana bisa. Aku kan makhluk halus, kamu makhluk kasar. Jadi nikmatin aja ya. Jawab Anya. Dan Mila di sini cuman masang muka cemberut gitu. Oh iya teman-teman, mereka ini make mobil yang mereka sewa di daerah kafe. Dan dari depan Nadia nyahut, kamu udah selesai Mil? Iya Nina, hampir selesai kok. Satu kotak lagi nih. Masih butuh bantuan? Enggak. Ini udah selesai kok, kata Mila. Singkat cerita, mereka pun jalan. Dan dalam perjalanan, karena si Anya ini jin, jadi dianya tidur. Nadia melihat pemandangan dan Rehan yang nyupir. Dan Mila di sini asik megang HP. Tapi tiba-tiba, wah seru, nonton apaan tuh? TikTok, ikutan dong. Sontak saja Mila kaget dan bilang, ih, kamu apa-apaan sih? Jantungku mau copot. Kamu ada-ada aja, mana ada jin yang mau nonton TikTok? Hah? Kamu ngeremehin aku? Kita sama loh, cuman beda alam doang. Candaannya sama Mila. Ya udah, ini HP pegang-pegang, kata Mila sambil kesel. Lah, kamu kenapa Mil? Jawab Nadia dengan agak penasaran dan heran dengan Mila yang bicara sendiri. Eh, 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 nggak ada kok. Ini ada kuis di TikTok. Dan di sini hampir aja Mila ngerasa kalau dirinya ketahuan. Kalau dia ini bisa ngobrol dan milih rajin. Dan singkat cerita, pas sore harinya sekitar jam 3-an, mereka ini sampai di rumah pacarnya. Dan saat mereka sampai, ada seorang perempuan. Ya, perempuan ini kelihatannya memang kurang waras dan memandangi mereka dari luar mobil. Hal ini membuat Nadia jadi risih dan bertanya kepada Rehan, Han, itu siapa sih? Oh, tenang aja, itu sepupuku kok. Dia emang kayak gitu, kata Rehan. Dan Nadia di sini jadi risih dan ketakutan sendiri gitu ngelihat tingkah laku sepupunya Rehan ini. Tak lama kemudian, ibunya Rehan, kita panggil aja Bu Marni, dan seorang tetangga yang mempunyai rumah pasung, namanya Pak Rashid. Nah, sini nak, kata Pak Rashid. Dan ternyata namanya Nina. Ya, Nina ini punya gangguan yang aneh gitu. Nina ini kayak gangguan jiwa gitu. Dan anehnya, pas setiap maghrib, dia ini kayak orang kesurupan gitu, teriak-teriak, dan suka marah-marah, nangis, ketawa-ketawa. Ya, gitulah. Dan benar saja, pas maghribnya, si Nina ini dipasung di rumah pasung yang ada di dekat rumahnya Rehan. Di sini dia teriak histeris banget, sampai-sampai dia muntah-muntah. Hal ini membuat Nadia jadi bergerik-geri. Dan di sini posisinya Mila juga nggak tahu awalnya ini bisa terjadi kenapa. Dan dukunnya ini ngejelasin kalau Nina ini harus tetap ada dalam rumah pasung ini kalau memang udah maghrib atau mau malam ke atas. Karena si Nina ini jadi bertindak beringas banget. Namun nggak lama kemudian dukunnya ini sadar kalau Mila ini punya teman jin. Dan matanya dukun ini kayak ngeberi peringatan gitu sama Mila. Dan dengan tatapan yang sinis. Dan akhirnya Mila ngebalas dengan tatapan sinis juga. Hal ini ngebuat Anya jadi takut dan kaget. Dan gak kalah juga, Nadia ini ngira kalau Nina ini cuma sakit jiwa biasa. Oh ya, setelah dukunnya pergi, ibunya Rehan bilang kalau Nina ini dari seperti ini gara-gara dia ini pernah ngelempar sesuatu pas maghrib. Dan kata dukun yang barusan sih, si Nina ini ngelempar makhluk halus gitu. Jadi makhluk halusnya jadi marah dan bikin Nina jadi seperti sekarang ini. Kata dukunnya, Nina ini harus ada dekat bambu dan harus selalu dipasung pas maghrib. Karena
ya kekuatan jin itu kan emang maghrib gitu. Dan pas malam harinya, Nadia ini bergegas keluar dari rumah pas semua orang sudah tidur. Dia ini kayak nggak percaya gitu sama cerita dukun dan ibunya Rehan soal keadaan Nina yang jadi begini. Karena dia pikir Nina ini jadi kayak gini karena stres dan gangguan mental doang. Dan pas sampai di depan rumah Pasung, dia ini ngelihat semuanya udah sepi. Dan saat hendak masuk, tiba-tiba ada sosok bayangan hitam. Sontak saja Nadia ini kaget setengah mati dan segera bergegas lari ke rumah. Dan nggak sampai di situ juga. Pas nggak lama kemudian, pas Mila tidur, tiba-tiba ada sosok tangan yang berbulu yang hendak menculik Anya. Ah, Sultan! Dengar suara teriakan Anya, Mila ini kaget dong melihat kalau ada yang tahu soal jinnya dan menculiknya lagi. Sosoknya ini sosok kayak genderuwo gitu. Dengan emosi, akhirnya Mila ini ngambil keris yang dia bawa di sakunya dan motong dan ngelukain tangannya dan ngolesin darahnya ke kerisnya sambil baca mantra dan ngarahin keris tersebut ke kepala si genderuwo. Hal ini bikin si genderuwo teriak kesakitan dan hilang gitu aja. Dan Anya, ya, dia jadi terselamatkan. Oke, kita sambung ke bagian keduanya. Teman-teman, silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.